salam ke teman-teman ya, kayak Teh Puspa dan sebagainya. Jangan kata saya, wah saya nanti takutnya materinya sudah ketinggalan jauh. Enggak ya, kita mulai dari awal gitu. Karena banyak yang awal juga. Ya, yang sudah belajar sabar ya. Untuk mungkin belajar berkali-kali, ya sama, Ana juga berkali-kali. Nah dari 2000 berapa tuh, terus belajar itu aja bahasanya. Bahasanya itu aja, tapi nggak apa-apa. Nanti antum selebihnya antum belajar qiraah ya. Biar qiraatnya belajar juga ya pada masyayikh ya. Tapi masyayikh pasti akan mengulang juga dari awal. Dari makhraj dulu kan sudah best bisa baru antum belajar qiraah. Oleh karena itu teman-teman jangan bosan ya. Karena kekuatan kita adalah di murojaah, diulang-ulang bisa jadi materi kemarin ada sedikit yang lupa disampaikan oleh guru antum misalnya. Makanya disampaikan di pertemuan selanjutnya ternyata ingat. Nah itu jadi ilmu baru buat kita ya. Oleh karena itu semua pasti, jadi kalau bahasnya Al-Quran, karena Al-Quran itu indah, mulia dan sebagainya, pasti akan keluar mata air yang indah, mata air yang jernih dari pertemuan sepertemuannya ya. Walaupun sekarang mungkin kita bahas tentang makhraj, tentang sifat, tentang hukum. Besoknya bahas tentang makhraj, maka akan keluar mata air yang jernih lagi. Nggak akan habis-habisnya teman-teman. Oleh karena itu, Al-Quran itu adalah mata air yang jernih. Ya, sumbernya dari situ, apapun ada di situ. Ya, sebagaimana orang membutuhkan air teman-teman. Ya, ya sekali aja nggak ada air aja, udah selesai kita. Ya, kita bisa bertahan hidup cuma 3 hari kalau nggak minum sama sekali. Ya, 3 hari ya. Sama dengan Al-Quran. Ya. Antum bagaimana merasa haus, sehaus-hausnya kalau tidak baca Al-Quran. Ya, oleh karena itu, apa ya, tidak akan sesat antum kalau mengikuti dua hal itu. Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tuh belajar terus. Teman-teman. Kata, ya kemarin udah dijelaskan, Hasan Al-Basri mengatakan, kalau tidak ada murid saya yang datang ke saya, maka saya akan datangi murid-murid saya. Insya Allah itu luar biasa itu. Ya. Ya, jadi semangatnya untuk membagi, untuk memberikan gitu dan sebagainya. Ya, itu yang disampaikan oleh Syekh Dr. Jamal kemarin itu tidak bisa kita jadi ya 4 hal itulah ya. Jadi pendengar, jadi murid, jadi pendakwah. Nah, jangan sampai jadi yang keempat. Ya, ya, disampaikan oleh beliau yang dinukil dari perkataan para sahabat kalau tidak salah. Ya, jadi pertama jadi dai, pendakwah. Yang kedua jadi murid. Kalau nggak bisa jadi pendakwah, jadi murid. Kalau nggak bisa jadi murid, jadi mustami'. Jadi pendengar sajalah, pendengar setia. Ya, jangan jadi yang keempat katanya. Apa yang keempat? Ya, jahil. Ya. Mohon bahasa kita mah bodoh gitu. Soalnya kan sekarang kan dinas pendidikan tidak bisa mengeluarkan kata-kata bodoh. Nggak tahu ya. Padahal ya bodoh-bodoh. Ya. Jadi dalam artian kurang pas katanya ke anak-anak untuk mengeluarkan bodoh itu kurang pas. Tapi kalau saya ke anak saya katakan itu jangan jadi bodoh. Ya, kalau nggak belajar jadi bodoh. Kalau main game jadi bodoh. Ya. Dan sebagainya. Karena itu dia nggak suka lihat orang nggak suka. Jadi nggak apa-apa kata-kata bodoh itu nggak masalah. Ya. Jadi jangan jadi yang keempat kata beliau. Apa yang keempat itu jahil. Ya. Dia jadi bodoh. Ya. Dia jadi malas dan sebagainya. Apa jangan jadi yang keempat. Ini sampaikan ke anak-anak kita ya, anak-anak itu semua. Nasihati dengan baik, jangan jadi yang keempat. Apa yang keempat? Yang pertama, kalau bisa antum jadi dai, jadi pendakwah. Ya. Yang kedua, tidak mampu jadi itu, yang kedua saja. Jadi apa? Jadi murid. Karena nanti ya kalau antum ada ikatan guru dengan murid misalnya, yang namanya guru dengan murid itu dia mengakui misalnya murid ana, ya atau guru ana, ya dia diakui oleh syekhnya, oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh ustazahnya bahwa dia adalah murid ana. Itu namanya murid, guru dan murid. Ya.
Kalau antum misalnya kajian satu majelis duduk mengakui dia guru antum, ya coba tanya kenal nggak sama antum. Nah, itu harusnya yang namanya guru dan murid itu kenal, saling kenal. Ya. Harusnya seperti itu. Terus apa? Kalau nggak bisa jadi murid jadi mustami. Nah itu namanya mustami orang. Misalnya kita di satu majelis, nah itu kita mustami, mendengarkan mustami. Dan kata beliau jangan jadi yang keempat. Ya. Itu belajar sama sekali, nggak belajar sama sekali. Kumaha orang, weh, gitu. Nah itu hati-hati itu kata-kata kumaha orang. Kumaha orang, weh, cici gue di sini nanti aja. Ya. Ingat kematian itu semakin dekat, ya. Imam Syafi'i itu yang paling dekat adalah kematian. Ya, jadi sudah dekat dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak kepada saya pribadi dan untuk antum semua, ya jangan kendor menuntut ilmu. Dan kita doakan yang di Palestina juga ada sudah alhamdulillah kemenangan buat mereka, tapi masih ada sedikit-sedikit ya antara Zionis ya, Yahudi laknatullah ya dengan sengaja menyerang sedikit-sedikit ya. Dan mudah-mudahan para masyayikh bisa mengajar lagi, karena rindu dengan beliau-beliau ya, insyaallah dengan keilmuan beliau. Mudah-mudahan di Syawal ini ya antum semua bisa mendapatkan sanad Al-Fatihah dari Syekh Bilal. Kalau nggak salah Syekh Bilal ya. Setidaknya kita nyambung lah ke Nabi SAW bacaan Fatihah kita. Ya, biar antum nanti ajarkan ke anak antum nyambung Al-Fatihah. Mudah-mudahan Syawal ini ada ilmu baru dari para masyayikh insyaallah.